Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kitab Syarah Riyadhis Shalihin. Sekarang kita masuk hadis yang ke-5. An Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qal kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqal wallah ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an, rahul Bukhari. Dari ayahku, ya dari Abu Yazid, namanya Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, semoga Allah meridainya. Ya, ayahnya dan kakeknya semua sahabat Nabi, ya. Ia berkata, adalah ayahku, yaitu Ma'an, mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Lalu ayahku meletakkannya pada seorang laki-laki di masjid untuk supaya laki-laki ini membagi-bagikannya. Ya. Lalu kata Yazid, aku pun datang. Lalu aku mengambil dinar-dinar tersebut karena Yazid ya miskin, sedangkan ayahnya kaya. Lalu aku datang membawa dinar-dinar tersebut kepada ayahku. Lalu berkatalah ayahku, demi Allah, bukan kamu yang aku maksud, yang aku inginkan. Lalu aku adukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu telah mendapatkan niatmu hai Yazid, dan untukmu yang telah kamu ambil hai Ma'an. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi ceritanya ya, ya, Ma'an mau sedekah nih Pak. Dia bawa beberapa dinar, kemudian dia titipkan ke seorang laki-laki di masjid supaya dibagi-bagiin. Pokoknya datanglah Yazid yang merupakan anaknya siapa? Ma'an. Maka ketika ya orang itu bagi-bagiin, Ma'an termasuk yang mengambilnya. Nah, kemudian dia ketika pulang ke rumah ayahnya atau mendatangi rumah ayahnya, ayahnya melihat, ya. Maka Yazid cerita bahwa ini saya ambil sedekah di masjid. Ternyata itu uangnya siapa? Ayahnya. Apa kata ayahnya? Bukan kamu yang aku mau. Karena dia anaknya gitu kan. Maka kemudian rupanya Yazid mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Yazid, kata Rasulullah kepada ayahnya itu yang bernama Yazid, kamu sudah mendapatkan niatmu hai Yazid. Dan beliau bersabda kepada anaknya, untukmu yang telah kamu ambil hai Ma'an. Ya. Baik, kita ambil faidah dari hadis ini, kata Syekh Salim. Fihi jawazul i'lam bil mawahib ar-rabbaniyah wa tahaddus bi ni'amillah.
Hadis ini menunjukkan, kata beliau, bolehnya kita menceritakan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan ini menceritakan nikmat Allah boleh, bahkan Allah menganjurkannya. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Namun kata para ulama, kalau bisa kita ceritakan kepada orang-orang yang tidak dengki sama kita. Ya, kita ceritakan kepada orang-orang yang mencintai kita. Yang kalau kita ceritakan nikmat tersebut, dia mendoakan kita, Pak. Beda kalau kita ceritainnya sama orang yang dengki, nggak suka. Pas kita cerita apa? Segitu aja cerita-cerita gitu. Malah panas hatinya, malah kemudian mendoakan keburukan buat kita. Maka yang kayak ginian nggak usah diceritain, Pak. Iya. Kalau kita tahu bahwa orang ini memang tidak suka sama kita. Yang jelas ya, menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain itu sama sekali bukan termasuk apa? Ujub. Kalau memang tujuan niatnya adalah untuk apa? Untuk ya sebagai mempraktekkan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan disebutkan dalam hadis, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah itu cinta, suka melihat bekas nikmat itu terlihat pada hambanya. Artinya kalau Allah berikan kepada kita kenikmatan, perlihatkan Pak bekas nikmat itu. Antum misalnya dikasih duit banyak, alhamdulillah gaji besar, antum malah pakai pakaiannya compang-camping. Maka ini namanya tidak syukur nikmat. Ya, tapi bukan berarti juga kita beli pakaian yang sangat mewah. Ini pun terlarang kata para ulama. Ya. Faedah selanjutnya, jawazu taukil fi tauzi'is shadaqah. Wa siyama shadaqatut tatawwu' li'anna fihi naw'u israr. Bolehnya mewakilkan orang lain untuk membagi-bagikan sedekah kita, Pak. Apalagi itu sedekah sunnah. Kenapa? Karena sedekah itu dianjurkan rahasia. Sedekah itu dianjurkan apa? Rahasia. Itu yang paling utama. Kalau kita yang bagi-bagiin kan orang jadi tahu, Pak, siapa yang ngasih sedekah. Tapi kalau kita nyuruh orang, afwan, tolong bagi-bagikan ya, tapi jangan kasih tahu dari siapa. Nah, ini yang lebih utama, Pak. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, shadaqatus sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Ya. Jadi kalau bisa, kalau kita sedekah nih sama orang, kalau bisa orang yang kita sedekahi pun nggak tahu dari siapa. Karena banyak di antara kita malah ditulisin sedekah dari keluarga fulan, dari anu, ini nggak bagus. Iya. Soalnya kalau kita tahu nih ya, kalau yang ngasih kita seseorang, kita kalau ketemu sama dia itu nggak enak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, kita biasa-biasa aja. Sehingga hubungan kita dengan dia juga enak-enak aja gitu loh. Iya. Cuma yang celakanya kita malah mengungkit-ungkit. Kamu tahu nggak? Itu yang ngasih itu saya. Walah, batal. Iya. Karena mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain itu, kata Allah dan Rasulnya, itu bisa membatalkan amalan kita. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Itu batal. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman yang berat, Pak, bagi orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya.
Kata Rasulullah SAW, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antara 3 orang ini siapa? Al-Mannan lima a'ta, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Hati-hati ya. Jadi kalau kita sudah sedekah sama orang, jangan pernah mengungkit-ungkit sedekah kita sama dia. Usahakan ya, kita pun sedekah sama orang, jangan sampai orang itu tahu dari mana. Ya. Itu merupakan kebiasaan ulama salaf. Ada Ali bin Husain bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau itu sedekahnya malam hari malah. Beliau panggul gandum, kemudian beliau letakkan gandum itu di depan rumah orang miskin. Pergi dia. Si orang miskin pas pagi-paginya buka, udah ada gandum di situ. Gak tahu dari siapa. Tiap hari ada lagi yang ngirimin. Pas ya Ali bin Husain bin Ali meninggal, baru gak ada lagi yang ngirimin, baru ketahuan. Oh, dia yang ngirimin. Masya Allah. Faedah yang ketiga dari hadis ini, yajuzul amalu bil mutlaqat ala itlaqiha walau ihtamala anna al mutliq law khatara bi balihi ya fardun minal afrad laquyidal lafdhu bih. Bolehnya mengamalkan dalil yang bersifat mutlak. Apa sih Pak dalil yang bersifat mutlak itu? Yaitu dalil yang tidak ada batasan. Tidak ada apa? Batasan. Kalau ada yang membatasinya, maka yang membatasinya itu disebut dengan muqayyid. Ya, yang dibatasi itu namanya muqayyad. Saya berikan contoh gini Pak. Kalau saya bilang ke antum, atau misalnya antum bilang ke istri, "Ma, tolong ambilin baju ya." Kata-kata baju di sini Pak mutlak. Baju mana saja terserah. Paham tidak? Maka pada waktu itu sang istri boleh mengambil semua baju. Baju yang mana aja terserah. Mau baju kemeja kayak, pokoknya baju aja. Paham tidak Pak? Nah, ini namanya dalil yang mutlak. Artinya tadi apa? Tidak ada batasannya. Antum bilang misalnya ke anak, "Nak, tolong beliin kambing." Kata kambing ini bisa saja mencakup kambing yang besar, kambing yang kecil, kambing kacang, kambing garut, kambing apa gitu. Pergilah si anak, tahu-tahu pulang-pulang beli kambing kacang. Si ayahnya bingung, "Kok kamu belinya yang kayak gini? Akan bapak bilangnya kambing." Dan bapak tidak menentukan kambing apa. Itu namanya apa? Ini namanya ucapan yang mutlak. Boleh nggak mengamalkan ucapan yang sifatnya mutlak? Boleh. Ya. Makanya Allah mencela orang-orang Banu Israel ketika Nabi Musa berkata, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih apa? Sapi. Ini perintah mutlak. Sapi mana aja udah terserah. Mau sapi merah kayak, mau sapi perah kayak, masih mau sapi apa? Bali kayak, mau sapi apa, terserah lah. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah menyusah-nyusahkan diri. Sapi yang kayak gimana, warnanya apa, seperti apa, kholas. Makanya akal Islam ya, dalil yang mutlak boleh kita amalkan sesuai dengan kemutlakannya, kecuali kalau ada dalil yang
membatasinya. Iya. Kalau antum bilang ke istri, "Ma, tolong ambilin baju kemeja." Atau dia ngambil baju kaos. Berhak dong suami bilang, "Kok kaos sih? Kan tadi dibilangin kemeja." Iya. Nah, ini kenapa? Karena kata kemeja ini berarti sudah membatasi kata-kata apa? Baju. Iya. Nah, si Yazid, sahabat Nabi yang bernama Yazid ini nitipin ke orang, ini tolong bagi-bagiin. Tapi Yazid tidak menentukan kepada siapa, terserah. Maka orang itu membagikan, termasuk anaknya, dan si yang bagiin juga tahu itu anak-anaknya gitu. Tapi karena ini titipannya sifatnya mutlak, ya udah dikasih juga. Iya. Ketika datang ke Yazid, ayahnya, ternyata Yazid bilang, "Bukan kamu yang saya inginkan." Iya. Tapi ternyata Rasulullah tidak menyalahkan Ma'an. Rasulullah mengatakan, "Kamu sudah dapat niatnya." Iya. Nah, ini dia ya. Jadi ini namanya ucapan yang bersifat mutlak, dalil yang bersifat apa? Mutlak. Faedah selanjutnya akhul Islam, jawazu tahakum bainal ab wal ibn wa anna dzalika bimujarradihi la yu'addu huquqan. Bolehnya ayah dan anak mengadu ke pengadilan dalam sebuah persengketaan antara si ayah dan anak, dan itu tidak dianggap anak itu sebagai orang yang durhaka sama ayahnya. Ya, kenapa? Karena di sini Ma'an mengadukan ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, yajuzu daf'us sadaqati tatawwu' lil furu'. Bolehnya memberikan sedekah yang sunnah kepada anak. Sedekah yang sifatnya sunnah boleh diberikan kepada siapa? Kepada anak. Kalau antum punya anak, qadarullah hidup anak antum sebuah kekurangan, antum sedekah sama anak nggak masalah. Iya. Faedah selanjutnya, lil mutasaddiqi ajru manawah sawa'un sadafan mustahiq aula. Orang yang sedekah tetap mendapatkan niat sedekahnya, walaupun ternyata salah orang. Walaupun ternyata salah apa? Orang. Bahkan dalam hadis yang lain, Pak, ada yang lebih sharih. Hadis yang diriwayatkan Muslim. Kata Rasulullah dahulu, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki berkata, "La atasaddaqanna lailah." Malam ini aku mau sedekah. Lalu dia cari malam itu, dia terlihat sepertinya nih orang susah nih, dikasihnya. Ternyata pencuri. Di pagi harinya orang-orang pada ngomong, tadi malam ada pencuri dikasih sedekah. Sampai berita itu kepada orang tersebut. Lalu dia berkata lagi, malam ini saya mau sedekah lagi. Maka kemudian dia cari lagi, wah ini kayaknya susah nih, dikasih. Ternyata pelacur. Salah lagi 2 kali. Malam ketiganya dia sedekah lagi. Dicari lagi orang kayaknya ini susah nih, dikasih. Ternyata orang kaya. 3 kali sedekah, salah terus, Pak. Iya. Akan tetapi kata para ulama, sedekahnya sah. Dia dapat pahala. Maka dari itulah kita dalam menilai seorang fakir miskin itu sebetulnya cukup dengan apa? Cukup dengan dugaan kuat. Nggak perlu ada verifikator sebetulnya ya. Cuman karena di zaman sekarang banyak penipuan, akhirnya kita butuh verifikator. Iya. Kalau kita misalnya ngelihat ada orang yang minta, kita lihat kayaknya orang emang susah ini.
dengan dugaan kuat kita, lalu kita kasih, ternyata dia bukan orang susah, maka tetap kita dapat pahala yang sempurna. Faedah selanjutnya, la yahiqu lil ab ar-ruju' fi sadaqah ala waladihi bi khilafil hibah. Seorang ayah tidak punya hak untuk meminta kembali sedekah yang sudah ia berikan kepada anaknya. Beda dengan hibah. Beda dengan apa? Hibah. Kalau hibah, boleh nggak seorang ayah meminta? Ya, boleh, nggak apa-apa. Kalau seorang ayah ngehibahin rumah buat anaknya, suatu ketika ayahnya malah lagi butuh, butuh duit, nggak ada lagi. Akhirnya dia minta lagi, nak, maaf nak, ya, saya ambil lagi ya karena ayah lagi butuh, maka boleh. Adapun hadis yang menyebutkan al-aid ila hibatihi, orang yang meminta kembali pemberiannya, kal kalb ya'udu ila qai'ihi, bagaikan anjing yang memakan muntahannya, dikecualikan darinya ayah kepada siapa? Anak. Iya. Allahu a'lam. Baik, kita masuk hadis yang ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi al-Zuhri, ahadil ashrah al-mashhud lahum bil jannah. Dari Abu Ishaq, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas namanya Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi. Ini sahabat yang utama, Pak. Beliau itu masuk Islam dalam keadaan beliau itu yang keempat atau yang ketiga setelah Abu Bakar, setelah Ali, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, aku masuk Islam wa ana salisu salasah, aku yang ketiga. Ya, berarti beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Dan beliau Masya Allah ya, diuji oleh Allah dengan ibunya ketika masuk Islam tuh, Pak. Ibunya maksa supaya anaknya balik lagi ke apa? Ke agama nenek moyang. Tapi Sa'ad tidak mau. Sampai ibunya maksa, bahkan mengancam, kalau kamu nggak mau kembali, aku nggak mau makan, nggak mau minum. Akhirnya ibunya nggak mau makan, nggak mau minum, sampai berhari-hari. Sementara Sa'ad, ya, nemenin terus ibunya. Apa kata Sa'ad, hai ibu, kalau kamu punya 100 nyawa lalu satu persatu pergi hilang, aku tidak akan meninggalkan agama ini, hai ibu. Mendengar itu ibunya jadi putus asa, akhirnya kembali makan dan minum. Maka Allah turunkan firman-Nya, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk kamu berbuat syirik, jangan taati kedua orang tuamu, tapi tetaplah pergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Iya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Subhanallah. Masih hidup aja, Pak, sudah dijamin masuk surga, Pak. Tapi subhanallah ya, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu selama hidupnya, subhanallah, ibadahnya luar biasa, ketakutannya kepada Allah luar biasa. Kita yang nggak dijamin merasa sudah soleh, Pak. Ya, kita yang nggak dijamin aja, waduh, kayak petantang tenteng, kayaknya saya udah surga deh. Waduh, musibah. Kita lanjutkan, Pak. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas,
Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadaku untuk menjengukku. Waktu itu di tahun Haji Wada, karena sakit yang sangat keras yang menimpaku. Faqultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Wahai Rasulullah, engkau melihat bagaimana kerasnya, beratnya penyakitku, wahai Rasulullah. Wa ana dzumal, dan aku punya harta, ya Rasulullah. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan pewarisku cuma satu orang, anak wanitaku, karena saat dia punya anak satu-satunya wanita saat itu. Iya. Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali dia. Apa atasaddaqu bithulutsai mali? Boleh tidak, ya Rasulullah? Aku sedekahkan 2/3 hartaku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Lalu aku bertanya lagi, kalau setengah hartaku boleh enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Qultu fasulus ya Rasulullah. Kalau sepertiga gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-sulus was-sulus katsir atau kabir. Boleh sepertiga, tapi itu juga udah kebanyakan. Ya. Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya. Itu lebih baik buat kamu daripada tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin minta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Dan sesungguhnya engkau, hai Sa'ad, tidaklah engkau menginfakkan sebuah nafkah yang kamu harapkan padanya wajah Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik. Kecuali kamu diberikan pahala atas nafkah yang kamu berikan tadi. Sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu pahala. Siapa di antara antum yang pernah nyuapin istrinya? Itu pahala, Mas. Ya. Qala faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Lalu aku berkata, kata Sa'ad, hai Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan setelah para sahabatku? Kata Rasulullah, innaka lan tukhallaf. Ya. Artinya, apakah aku akan ditinggalkan di kota Mekah setelah mereka pergi dari kota Mekah selesai haji wada? Kata Rasulullah, innaka lan tukhallafa fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajhallah illa izdatta bihi darajah wa rif'ah. Wala'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadhurra bika akharun. Kamu tidak akan ditinggalkan, maka kamu akan beramal dengan amalan yang kamu mengharapkan padanya wajah Allah, kecuali akan bertambahlah derajat dan ketinggian kamu di sisi Allah. Atau barangkali kamu akan ditinggalkan sehingga sebagian kaum ada yang mengambil manfaat dari kamu, dan sebagian kaum lagi ada yang termudoroti oleh kamu. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, terimalah para sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim. Jangan kau kembalikan mereka ke belakang. Lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah yarsilahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, yang menyedihkan itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Kenapa? Karena ia meninggal di kota Mekah. Muttafaqun alaih. Apa sih muttafaqun alaih, Mas? Hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, dan sahabatnya sama. Adapun kalau sahabatnya berbeda tapi lafaz hadisnya mirip, maka dikatakan hadis ini riwayat Bukhari dan
Muslim. Tapi kalau sahabatnya sama, lafadznya sama, seringnya disebut dengan muttafaqun alaih. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Salim, tushra'ul ziyaratul marid lil imam faman dunah. Disyariatkan Pak untuk menjenguk orang sakit, baik yang menjenguknya seorang pemimpin ataupun bawahan siapapun, dan pahalanya besar ya menjenguk orang sakit itu. Kata Rasulullah, siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, salat alaihi sab'una alfa malak, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Masya Allah. Dan kalau dia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan 70.000 malaikat sampai pagi hari. Wa kana fi khirfatin min khirafil jannah, dan ia berada di sebuah taman-taman buah surga. Masya Allah. Jadi kalau antum pengen nyari taman buah surga, adanya di saat menjenguk orang sakit. Kalau pengen cari taman buah dunia, ya di Cilengsi itu, sebelah sono. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, yajuzu dzikrul marid li gharadin sahih, dzikrul marad li gharadin sahih min nahwi talabi dawa'in aw du'ain rajulin salih bihaitsu la yuqtaranu bidzalika syai'un min at-tabarrum wa 'adamur ridha wa anna dzalika la yunafi as-sabral jamil. Boleh kita menyebutkan sakit kita kepada seseorang kalau memang tujuannya benar. Seperti misalnya untuk bisa mendapatkan obatnya, atau supaya didoakan oleh teman-teman yang soleh. Namun jangan sampai disertai dengan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhoan. Iya. Contoh misalnya antum cerita ke teman, ya nih batuk terus nih, nyebelin. Nah, kata-kata nyebelin ini bahaya nih Pak. Berarti itu menunjukkan bahwa kita sedang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Memang kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah, bahayanya apa? Pertama, dosa besar. Yang kedua, penyakitnya tidak menggugurkan dosa. Harusnya kan penyakit itu menggugurkan dosa. Gara-gara kita tidak ridho, bahkan kita kesel, akhirnya apa yang terjadi? Malah Allah murka kepada kita. Iya. Maka ya akhi, yang lebih bagus kita tidak ceritakan sakit kita kepada siapapun juga. Boleh kita ceritakan kepada teman-teman kita supaya tujuannya supaya mereka mendoakan kita, nggak apa-apa, silahkan. Apalagi sama dokter yang harus ya. Karena nanti dokternya bingung, kamu sakit apa? Gak boleh cerita dok. Bingung dokternya. Iya. Faedah selanjutnya akal Islam, jawazu wad'il yad ala jabhatil marid wa mashu wajhi wa mashu al-'adhu alladhi yu'limuhu wal fashu lahu fi tulil umur. Bolehnya meletakkan tangan kita di jidat orang sakit, atau mengusap wajahnya, atau mengusap bagian yang sakit untuk meruqyahnya dan didoakan supaya dipanjangkan umurnya. Bahkan itu sunnah, bukan cuma boleh Pak. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, yang sunnah kita meruqyahnya Pak. Jangan sampai membiarkan dia yang minta diruqyah. Kita yang duluan. Akhi, antum sakit apa? Sakit perut, antum pegang perutnya. Lalu antum bilang, adhibil ba's rabban nas, ishfi anta syafi. Ya, la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Bukan Rasulullah pernah ya dengan cara seperti ini Pak, ambil
telunjuk kita sama ludah, tempelkan ke tanah, kemudian tempelkan ke bagian yang sakit. Kemudian Rasulullah mengucapkan Bismillahi turbatu ardina. Ya, Bismillahi turbatu ardina. Ya. Aduh, kok lupa ya. Ada yang ingat? Yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Ya, ini termasuk sunnah juga. Cuman masalahnya banyak orang yang jijik. Aduh, itu kena ludah kamu itu. Ya. Ya. Yang keempat, as-sawabu fil infaqi masyrutun bi sihhatin niyyah wa ibtigha'i mardatillah. Pahala dari infak kita, syaratnya untuk dapat pahala itu apa? Kalau niatnya ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Adapun kalau nggak ikhlas, nggak mengharapkan ridha Allah, tidak dapat pahala. Karena Rasulullah sabda, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Engkau tidaklah berinfak yang engkau harapkan padanya wajah Allah kecuali kamu akan diberikan pahala atas itu. Jadi syaratnya tadi Pak, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Adapun kita sedekah, infak tujuannya biar kamu colok aku ya, bentar lagi pemilu. Nggak dapat pahala, Mas. Ya. Atau sedekah karena dalam rangka pencitraan, nggak dapat pahala, Mas. Demikian pula sedekah dari harta yang haram. Harta haram antum sedekahkan, nggak diterima sama Allah. Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib, yang halal. Ya. Faedah selanjutnya akhul Islam, ibahatu jam'il mal bi syartihi min wajhin halal. Wala yu'addu dzalika kanzan idza kana sahibu yu'addi haqqah. Bolehnya mengumpulkan harta, menabung harta dengan syarat dari usaha yang halal. Dan itu tidak termasuk menumpuk-numpuk yang dilarang dalam surat At-Taubah. Kalau dia mengeluarkan zakatnya. Itu firman Allah, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, berikan kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Di hari kiamat nanti harta mereka akan dijadikan setrikaan, Pak, yang akan menyetika jidat mereka, punggung mereka, rusuk mereka, sambil dikatakan, inilah balasan yang kamu tumpuk-tumpuk itu. Iya. Maka rasakan ini. Kata para ulama, disebut menumpuk-numpuk kalau tidak mengeluarkan zakatnya. Adapun kalau dikeluarkan zakatnya, maka tidak disebut apa? Menumpuk-numpuk. Ya. Maka dari mana kita dapat faedah ini? Yaitu perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, "Hai Rasulullah, aku sedang sakit keras sementara aku punya harta." Ya. Memang tentang hukum menabung, ada sahabat yang sangat ekstrim, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari madhabnya haram menabung. Pokoknya ada duit hari itu juga harus habis. Nggak boleh tabung sampai hari esok. Itu madhabnya siapa? Abu Dzar, keras dia.
Sedangkan jumhur sahabat mengatakan boleh. Boleh menabung dengan syarat tadi, kalau memang sudah sampai nisabnya, wajib dikeluarkan padanya apa? Zakatnya. Tapi kalau belum sampai nisabnya ya enggak perlu, ya. Faedah selanjutnya, akhi, al-wasiyah la tajuzu bi aktsar min ats-tsulus. Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Apa sih wasiat, Mas? Wasiat itu adalah seseorang berkata, nanti kalau saya meninggal, tolong hartaku yang di sana disedekahkan. Iya. Atau dikasih panti asuhan, atau diwakafkan, atau yang lainnya. Itu namanya apa? Wasiat. Makanya syarat wasiat itu setelah meninggal diberikannya. Kalau masih hidup, itu namanya bukan wasiat, tapi itu namanya hibah. Ini bedanya hibah dengan apa? Wasiat. Ya. Dan wasiat syaratnya, Pak, tidak boleh untuk ahli waris. Kata Rasulullah, wasiat ahli waris. Contoh misalnya, kalau orang tua berwasiat nanti kalau bapak meninggal, itu rumah yang di sono buat anak yang pertama. Karena dia sudah banyak berjasa sama bapak. Dia berwasiat supaya rumah yang di sana itu dikasihkan kepada siapa? Anak yang pertama. Maka wasiat ini kata para ulama tidak sah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah bersabda, la wasiyata li waris. Tidak sah wasiat untuk ahli waris, enggak sah. Iya. Berarti kalau untuk selain ahli waris boleh enggak, Pak? Boleh. Misal antum punya anak yang antum pelihara dari semenjak kecil gitu, sampai udah besar, yang otomatis dia nggak dapat warisan kan? Karena dia nggak dapat warisan, gimana caranya supaya dia dapat? Caranya tadi dengan cara wasiat. Iya. Kemudian syarat selanjutnya apa, Pak? Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Wasiat tidak boleh lebih dari apa? Sepertiga harta. Iya. Faedah selanjutnya, akhi, al-infaq 'alal iyal fihi ajrun. Berinfak, menafkahi keluarga, anak-anak itu pahala di sisi Allah. Bahkan itu infaknya infak yang wajib, bukan infak yang sunnah itu. Makanya kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu lil fuqara wal masakin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra dinar alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan kepada fakir miskin, dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu, istri dan anakmu, maka yang lebih paling besar pahalanya kata Rasulullah, dinar yang kamu infakkan buat istri dan anak. Ya. Tapi kalau kita punya kelebihan, udah ngasih isi anak, udah lebih juga, maka pada waktu itu baru kepada karib kerabat, kepada yang lebih dekat. Faedah selanjutnya, a'malul bir wa ta'ah allati la yumkinu istidrakuha qama ghairuha fi thawabi wal ajr maqamaha. Amalan ketaatan dan kebaikan yang tidak mungkin kita bisa lakukan, Pak, hendaknya kita cari ganti yang lain. Hendaknya kita cari ganti yang lain, yang senilai dengan itu. Nah ini, Pak, contoh misalnya, kalau antum tidak mampu haji karena misalnya nggak ada duit, yang kita pikirkan adalah jangan menyerah. Bagaimana saya bisa menyaingi dia? Cari amalan lain yang pahalanya senilai haji dan umroh.
Banyak, alhamdulillah. Di antaranya hadis, ya, Rasul sabda, man ghada ilal masjid aw raha la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan raja'a bi ajril hajj hatta man hajjatuh. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang membawa pahala haji sempurna hajinya. Masya Allah. Pergi ke masjid tujuannya mau ngapain, Mas? Mau ngopi. Ya nggak dapat pahala, Pak. Pergi ke masjid, kamu niatnya apa? Mau nuntut ilmu lah. Maka dia pulang membawa pahala apa? Sebesar pahala haji. Haji, Masya Allah. Iya. Makanya rugi ya orang yang nggak pernah duduk di majelis ilmu. Ini pahalanya gede banget masalahnya ya, Masya Allah. Faedah selanjutnya, akhi, al-hathu ala silatur rahim wal ihsan ilal aqarib. Anjuran untuk silaturahim dan berbuat baik kepada karib kerabat. Wa anna silatal aqrab afdal min silatil ab'ad. Bahwasanya menyambung yang paling dekat kekerabatannya lebih utama daripada yang jauh. Dan ini subhanallah ya akhul Islam, kita sudah tahu ya bagaimana besarnya pahala silaturahim ya. Silaturahim itu pahalanya ajib. Kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya. Dan silaturahim yang paling besar pahalanya apa, Pak? Yaitu bersilaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Ya, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi wa innamal wasil man idza quti' wasal." Bukanlah orang yang silaturahim itu sebatas membalas kunjungan, bukan. Tapi hakikat silaturahim yang paling besar pahalanya apa? Yang ketika ia diputuskan hubungannya, ia berusaha untuk menyambungnya. Karena ini yang paling berat, Mas. Kalau antum punya saudara, bilang sama antum, kamu bukan saudara saya lagi. Saya nggak mau lagi ke rumah kamu. Waduh, sakit hati kita, Pak. Kita pengennya membalas. Biarin. Ya. Tapi ketika kita berusaha untuk sambung, walaupun dia apa? Memutuskan, justru ini yang paling besar apa? Pahalanya. Karena itu yang paling berat sekali di hati kita. Masya Allah. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna li qarib, aku punya kerabat ya Rasulullah, asiluhu wa qata'ani. Aku berusaha silaturahim, menyambung hubungan, tapi dia selalu memutuskan. Wa asna'u lahu khair. Aku berusaha berbuat baik terus sama dia, tapi dia selalu berbuat buruk samaku. Waduh, berat. Ini orang hebat ini. Apa kata Rasulullah? In kunta kama qulta, kalau memang ucapan kamu benar, faka'annaka tusifuhumul mal, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Wala yazalullahu 'alaika dhahiran, dan Allah terus akan membela kamu selama kamu terus melakukan itu. Wah, berat, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, man unaqlil mayit min baladin ila akhar. Idlau kana dzalika masyru'an la amara bin naqli Sa'ad bin Khawlah wa lam yarsilahu. Dilarangnya memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain. Sebab kalau itu disyariatkan, tentu Rasulullah SAW tentu Rasulullah pasti akan memerintahkan untuk memindahkan mayat Sa'ad bin Khawlah. Karena ia meninggal di kota Mekah, dipindahkan aja ke kota Madinah, tidak perlu Rasulullah sedih lagi. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, ya berarti itu menunjukkan
Tidak boleh memindahkan. Makanya yang sunnah tuh Pak, kalau kita meninggal di Bekasi, maka dikuburkannya di Bekasi. Kalau kita meninggalnya di Lombok, ya dikuburkannya di mana? Di Lombok. Kalau kenyataan di negeri kita enggak. Kita meninggal di Lombok, keluarganya minta mayatnya dikirimin supaya enggak sesuai sunnah sebetulnya itu. Kalau kita meninggalnya di Lombok, ya udah urus di sana, kuburkan di sana. Kecuali kalau ya di sana nggak ada yang mau nerima, ya nggak boleh dikuburin di sini. Ya terpaksa gimana lagi? Iya, itu sunnahnya demikian. Faedah selanjutnya, akhi, hadis ini menunjukkan saddu dzari'ah, yaitu menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan, keburukan. Karena Rasulullah bersabda, la taruddahum ala aqabihim, ya Allah, jangan kembalikan mereka ke belakang. Li alla yatadharra bil marad ahadun li ajli hubbil watan wad diyar, supaya tidak menjadi alasan buat orang yang sakit ya untuk tidak balik lagi ke kota Madinah saat itu. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, taqyidu mutlaqil Quran bis sunnah. Ayat-ayat Al-Quran yang mutlak terkadang dibatasi oleh sunnah. Tadi sudah kita jelasin ya, apa makna apa? Mutlak. Ya, apa tadi? Mutlak itu? Ya, ucapan yang tidak diberikan padanya apa? Batasan. Ayat-ayat Quran terkadang mutlak, Pak. Lalu datanglah sunnah memberikan apa? Batasan. Contoh misalnya, Allah berfirman, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Ya, warisan itu dibagikan setelah dikeluarkan dulu wasiat atau dibayarkan hutangnya. Artinya nggak boleh harta warisan dibagikan kecuali kalau sudah dikeluarkan padanya apa? Wasiat mayat, demikian pula hutang. Ya. Ini mutlak. Lalu datanglah sunnah memberikan penjelasan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Maka kalau ada mayat berkata, saya wasiatkan seluruh hartaku untuk diinfakkan, maka hanya boleh diambil 1/3 aja. Tidak boleh 2, nggak boleh seluruhnya. 2/3-nya diwariskan. Iya. Faedah selanjutnya, akhi, wujubun nazar fi masalihil warathah wa mura'atil adl bainahum. Wajibnya ya melihat maslahat ahli waris dan bersikap adil kepada mereka. Karena kata Rasulullah, kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik buat kamu daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta kepada manusia. Iya. Faedah selanjutnya, akhi, khitabu syari' lil wahid ya'um man kana bisifatihi minal mukallafin. Ucapan ya pembuat syariat, yaitu Allah, kepada satu orang, maka itu mencakup untuk semua yang sama dengannya. Untuk semua yang apa? Sama dengannya. Karena Rasulullah di sini mengucapkan kata-kata kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi hukumnya menjadi umum tidak untuk seluruh umat Islam. Umum. Ketika Sa'ad berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku mensedekahkan 2/3 hartaku? Kata Rasul, nggak boleh. Kalau setengah nggak boleh. 1/3 boleh, tapi itu juga udah kebanyakan. Ini ucapan Rasulullah buat Sa'ad, tapi ini menjadi hukum untuk seluruh apa? Umatnya. Ya. Nah ini saudaraku seiman, akhwal Islam. Hadis nomor 7 an Abi Hurairah
Namanya yang paling kuat adalah Abdurrahman bin Sakhr. Karena beliau diperselisihkan oleh para ulama tentang namanya siapa ya. Tapi yang paling masyhur yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Pak. Padahal ya, beliau bersahabat dengan Rasulullah hanya 3 tahun, Pak. Hanya 3 tahun. Beliau baru hijrah di tahun yang ke-7. Berarti menjadi sahabat Nabi hanya 3. Tapi anehnya, dibandingkan sahabat-sahabat lain yang sudah sangat lama bersahabat dengan Rasulullah, justru Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis secara mutlak, tidak ada yang ngalahin beliau. Apa sebabnya? Sebagian orang zindik, Pak, yang tidak suka kepada Islam menikam Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah mudallis. Masa cuma 3 tahun bisa mengalahkan periwayatan Abu Bakar dan Umar? Iya. Abu Hurairah menjelaskan kenapa beliau banyak riwayatnya. Kata beliau, kuntu ulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku selalu bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang pergi ia ke pasar, ia bersama Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, selalu diikuti oleh Abu Hurairah. Iya. Kemudian sebab yang kedua, Abu Hurairah juga menceritakan bahwa Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, sami'tu anka katsiran wa nasitu katsiran. Ya Rasulullah, aku mendengar hadis banyak dari engkau tapi juga banyak lupa. Gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ubsut rida aki Abu Hurairah. Ya. Apa namanya? Ubsut rida, bentangkan kain ridamu itu. Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya. Kata Rasulullah, udmum, peluklah. Dipeluk sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah apa? Fama nasitu ba'dahu abada. Semenjak itu aku tak pernah lupa lagi. Semenjak itu Abu Hurairah tidak pernah apa? Melupakan lagi. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyaksikan akan semangat Abu Hurairah belajar hadis. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Hai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Laqad dhonantu ya Abu Hurairah. Ya, aku sudah menyangka hai Abu Hurairah, annahu la yas'aluhu ahadun awwala minka. Wah, tidak akan ada yang mendahului kamu dalam pertanyaan seperti ini. Kamu yang selalu yang pertama menanyakan. Ya, lihirsika alal hadis. Karena semangat kamu untuk belajar apa? Hadis. Rasulullah sendiri yang menyaksikan. Abu Hurairah ini sangat semangat belajar apa? Hadis. Dan itu diantara sebab kenapa Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah supaya jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah itu murojaah hadis sampai malam, Pak. Iya. Baru pertengahan malam baru bisa tidur. Maka Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah supaya jangan tidur kecuali sholat witir dulu. Maka tidak aneh kalau Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak apa? Meriwayatkan hadis. Ya. Semoga Allah meridai beliau. Kita lanjutkan, akhi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan rupa-rupa kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Siapa yang dulu pernah melihat film Bunyamin, Pak?
Bunyamin sering bawain hadis ini nih Pak. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada jasad kalian, tidak pula kepada rupa kalian. Allah tidak melihat kamu ganteng, mereketeng-teng kayak sekoteng. Allah tidak melihat badan kamu, waduh, masya Allah, ya, building. Itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang bernilai di sisi Allah itu apa? Hati kita dan amalan kita. Makanya perhatian kita kepada hati lebih harusnya Pak daripada apa? Perhatian kepada badan kita. Kita aja perhatian sama badannya luar biasa, Pak. Olahraganya tiap hari, lari sampai puluhan kilo, kuat dan yang lainnya. Sholat tahajudnya melehoi. Ya. Angkat bebannya sampai 100 kilo. Baca Qur'annya 1 juz aja kagak. Ya. Nah ini bahaya tentunya ya Mas. Baik, dari hadis ini akhi kita ambil faidah. Sawabul a'mal yakunu biman aqada alaihil qalb. Bahwa pahalanya amal itu sesuai dengan apa yang ada di hati, berupa keikhlasan dan niat yang baik. Karena Allah yang Allah nilai itu yang ada di hati kita, Pak. Bukan yang ada pada badan kita dan rupa kita. Faedah selanjutnya al-i'tina'u bi islahil qalb muqaddamun ala islahil jawarih. Perhatian kita untuk memperbaiki hati harus lebih didahulukan daripada perhatian kita untuk memperbaiki badan kita. Li'annaha ba'u amrahu wa nahya. Ya, karena badan itu akan mengikuti perintah dan larangan kalau hatinya apa? Bagus. Fa idza saluhal qalbu saluhal jasadu kullu. Maka kalau hatinya soleh, insya Allah badannya pun ikut soleh. Tapi kalau hatinya rusak, biasanya badannya juga ikut apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang rusak. Makanya kalau ada orang berkata begini, saya walaupun nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin loh Mas. Kita katakan, kamu jilbabin pakai apa Mbak? Kalau dijilbabin pakai iman, kamu pasti pakai jilbab tubuhmu. Tapi kalau kamu jilbabin pakai maksiat, pantas aja. Ya, saya walaupun garong Mas, hati saya baik loh. Gak mungkin. Kalau hatinya baik, gak mungkin jadi garong, Pak. Karena hati akan berpengaruh kepada anggota badan. Ya. Al-insan mas'ulun wa muhasabun ala niyatihi wa amali. Faedah yang selanjutnya yang ketiga. Seorang insan akan ditanya oleh Allah dan akan dihisab yang berhubungan dengan dua, niat dan amal. Fayambaghi an yahrisa ala tasdidihima. Maka hendaknya kita semangat ya untuk memperbaiki dua ini, niat kita dan amal kita. Ya. Coba kita perhatikan terus hati kita nih. Apa kabar hati kita? Apa kabar tawakal kita? Apa kabar rasa takut kita kepada Allah, rasa cinta kepada Allah? Apa kabar amal soleh kita? Iya. Nah, saudaraku sekalian. Jadi inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.